Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita tentang bayan daqaiqul adabil batinati fi zakah, penjelasan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tentang detail-detail adab yang bersifat kebatinan daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita kembali kepada pembahasan al-wadhifatu salisatu. Tiga hal yang ketiga yang harus kita perhatikan saat kita ingin menunaikan zakat. Prinsipnya atau ini sebenarnya sedekah ya. Prinsipnya, karena kata sedekah dan zakat di dalam Al-Qur'an digunakan silih berganti. Kadang-kadang sedekah itu bermakna zakat, ya, tetapi zakat itu tidak bisa bermakna sedekah. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Satu kalimat yang jika disebut dalam satu ayat, satu kalimat jika dua, atau satu kalimat jika ada di dalam satu ayat yang sama, maka maknanya berbeda. Tapi juga sebaliknya, kalau dia terletak pada dua ayat yang berbeda, maka maknanya sama, yaitu as-sadaqah, kata sedekah. Misalnya pada saat Allah berfirman innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, maka kata sedekah di situ juga bermakna dengan zakat.
Atau pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Maka makna daripada sedekah pada ayat tersebut adalah zakat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada wadhifatus salisah. Adab yang ketiga yang harus kita perhatikan pada saat kita menunaikan sedekah, prinsipnya harus israr, harus di bawah rahasia, tidak diketahui oleh orang lain, untuk menjaga untuk menjaga keikhlasan kita, untuk menjaga terbebasnya kita dari riya. Sebab itulah Allah di dalam Al-Qur'an berkata, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kita berikan sedekah kita, wa tu'tuhal fuqara, dan kita berikan sedekah kita secara rahasia itu kepada para fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itulah yang paling baik buat kita lakukan. Nah, Imam Al-Ghazali bahkan sampai menjelaskan pada pertemuan yang lalu, sifat bakhil itu sama seperti aqraban laddaghon, kelak dia akan berubah wujud menjadi kalajengking yang sangat berbisa, sehingga orang yang tidak mau sedekah itu berpotensi besar kalau dia akan hidup bersama dengan kalajengking di alam barzahnya. Tapi sebaliknya, orang dermawan boleh jadi hilang sifat kebakhilannya, dan juga nanti di alam barzah tidak ada dari kalajengking yang akan mengancam hidupnya. Tapi Bapak Ibu, orang yang bersedekah kemudian diumumkan kepada khalayak ramai untuk diketahui oleh orang banyak, maka dia susah menjauh dari sifat riya. Dan sifat riya itu sendiri kelak di alam barzah akan mengambil bentuk sebagai afai atau ular-ular. Jadi sebenarnya segala azab kubur itu merupakan tamsilan dari sifat buruk yang kita pelihara saat kita hidup di dunia. Namun juga sebaliknya, setiap nikmat yang kita akan peroleh kelak di alam barzah atau di alam kubur, itu juga semua tamsilan, representatif, pengenjentawahan dari segala amal soleh ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Itulah makna dari apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita buat baik dalam kehidupan dunia ini, hakikatnya, sejatinya kita sedang berbuat baik dengan diri kita sendiri. Meskipun kayaknya Bapak Ibu kelihatan kita menyantuni orang, kita bersedekah, kayaknya yang menerima manfaat itu orang lain. Padahal kata Allah, sejatinya pada saat kita bersedekah, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa? Dia akan berubah dengan segala bentuk nikmat kelak di alam barzah. Tapi juga sebaliknya, wa in asatun falaha, kalau kita buat jahat, punya sifat buruk, maka juga akan dibalas yang sama dengan Allah. Sekilas mata, sekilas pandang Bapak Ibu, dalam kehidupan kita di dunia ini, pada saat kita jahati orang lain, kita menzolimi orang lain, yang menerima kerugian itu orang lain. Kita sebagai orang yang jahat mendapatkan keuntungan. Padahal sebaliknya, setiap kejahatan kita kepada orang lain, setiap perbuatan buruk kita, sifat buruk kita, itu punya kompensasi di alam barzah. Kelak dia akan mengenjentawahkan diri dalam bentuk azab kubur. Sifat bakhil, dia akan menjadi kalajengking yang menyengat. Riya, dia akan berubah menjadi ular di alam barzah kelak. Nah, ini kemarin pada pertemuan yang lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan hal tersebut kepada kita semua. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wa quwwatu hadhihi sifatil lati biha quwwatuhal amalu bimuqtadaha. Nah, ini kita lanjutkan kembali bahasan kita pada pertemuan yang lalu.
sudah ditangkap lepas, tidak ada manfaatnya. Ibarat orang pergi ke kebun, harus ada jalan setapak yang memudahkan dia mengakses kebun. Tapi Bapak Ibu, jalan setapak itu terbentuk kalau kita terus konsisten istiqomah jalan di tempat tersebut. Nah, kita tinggalkan berkebun kita sampai 6 bulan bahkan setahun, jalan bertapaknya pun hilang lagi, sudah tumbuh rerumputan di tempat tersebut, tidak ada manfaatnya. Usaha kita untuk membuat jalan setapak itu akhirnya digugurkan karena kurang istiqomahnya kita untuk berkebun membuat jalan setapak. Nah, Imam Al-Ghazali dengan logika yang sama menegur kita, fa ayyu faidatin, faedah apa yang akan kita dapat? Ayu khalifa dawaiyal bukhli, kita berusaha menentang sifat bakhil yang ada di dalam diri kita dengan bersedekah. Tetapi di pihak yang lain Bapak Ibu, wa yujiba dawaiyar riya, ya kita sifat bakhilnya hilang, tapi karena kita pamer akhirnya muncul lagi sifat riya, tidak ada manfaat. Bapak Ibu capek bersihkan rumah karena ada kucing di rumah, kucing selesai kita bersihkan, najis-najisnya masuk anjing, apa manfaatnya? Bahkan lebih besar lagi mudaratnya. Kalau kotoran kucing itu najisnya mutawassitah, ya cukup dicuci dengan air saja, ya sudah bisa lagi kita gunakan tempat tersebut untuk kita menunaikan ibadah sholat, mutawassitah. Tetapi najis anjing Bapak Ibu mughalladah, ya najis berat, najis besar yang tidak cukup dicuci atau dibasuh dengan air, harus dengan 7 kali siraman air, salah satunya ihdahunna biturab, dicampur dengan campuran tanah atau yang kita sebut dengan sama, ya nggak ada manfaatnya, ya. Fayudha'ifal adna wa yuqawwiyul aqwa, kita melemahkan sifat yang lebih buruknya itu tidak terlalu ekstrim. Sifat bakhil itu buruk, Pak, tapi keburukan sifat bakhil jauh lebih baik dibandingkan dengan sifat riya. Allah dalam berbagai hadis qudsi menunjukkan kegeramannya kepada orang yang melakukan satu ibadah tapi dia menyisipkan sifat riya dalam ibadahnya tersebut. Kata Allah misalnya, ya Bapak Ibu, dalam salah satu hadis qudsi, man amila amalan syaraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, barang siapa yang mengerjakan satu amalan dan dia mensekutukanku di dalam amalan tersebut. Caranya menyekutukan Allah apa? Riya. Motivasinya bukan semata-mata kepada Allah, tapi untuk yuraunan nas, dipertontonkan kepada orang ramai, sehingga orang ramai itu punya pikiran positif kepada diri dia, ya. Nah, itu akhtar, lebih bahaya daripada sifat bakhil itu sendiri. Fayudha'iful adna, maka kita melemahkan sifat yang tidak begitu ekstrim bakhil, wa yuqawwiyul aqwa, tapi dengan sedekah kita itu akhirnya kita menumbuh kuatkan ya sifat riya yang seharusnya kita itu bebas, ya, atau terlepas dari sifat tersebut. Dan memang Bapak Ibu berat betul kita bisa terlepas dari penyakit riya itu, ya, terutama kita yang hidup di zaman modern ini, karena apa-apa itu butuh publikasi, ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak mungkin, ya, bisa keluar dari jeratan sifat riya kecuali pasti atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu selalu berdoa, ya, agar Allah melindungi kita, ya. Allahumma hawin alaina, ya Allah mudahkanlah kami dalam kehidupan ini. Ya Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah kami petunjuk, ya, kepada jalan yang Engkau ridhoi. Itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah, karena tanpa bantuan Allah Bapak Ibu kita tidak akan pernah bisa, ya, untuk bisa mengarah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, wasata'ti asrarun hadhil ma'ani fi rubu'il muhlikat.
Dan nanti ya asrarun hadhil ma'ani, rahasia-rahasia daripada makna ini. Makna apa Bapak Ibu? Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan dalam kehidupan ini ada konsekuensinya kelak di alam barzah dalam bentuk wujud yang membuat hidup kita itu menderita. Binatang buas, binatang yang punya bisa dan seterusnya ya. Dan juga sebaliknya, perbuatan baik juga akan berubah, dikompensasikan oleh Allah dalam bentuk nikmat di alam barzah. Nanti kata Imam Al-Ghazali, wasatati asrarun hadhil mana, ini semua akan dijelaskan rahasia-rahasia maknanya oleh Imam Al-Ghazali fi rubu'il muhlikat, ya, di dalam kuadran al-muhlikat. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini Bapak Ibu terdiri dari 4 jilid. Dan setiap jilid itu dikhususkan dengan bahasannya masing-masing. Setiap jilid itu 800 sampai 1000 halaman. Lumayan tebal ini kitab Ihya. Rubu' yang pertama dibahasnya oleh Imam Al-Ghazali tentang rubu'ul ibadah. Kuadran yang pertama itu kuadran tentang ibadah. Ya. Jadi kita masih di rubu' yang pertama, Pak. Zakat ini kan ibadah ini ya. Rubu' itu 1/4 kuadran, Pak. Jadi 4 kali 1/4 ya, maka 4 jilid dibagi satu jilid ya, masing-masing 1/4 rubu'. Biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, kalau Al-Quran kita sekarang yang dicetak dengan berbagai percetakan itu 1 juz. 1 juz itu rata-rata Bapak Ibu jumlah ayatnya 187 ayat rata-rata ya. Kalau diikhtisar pukul ratakan, nanti ada yang lebih, ada yang 200 atau ada yang kurang, ada yang 163. Tapi kalau kita ikhtisar pukul ratakan, jumlah ayatnya itu 187 atau 186. 1 juz itu Bapak Ibu dibagi ke 4 rubu'. Rubu' itu ditandai apa? Dengan N. Kan ada itu di sampingan Al-Quran. Maka dulu orang-orang tua kita kalau baca Al-Quran berhentinya pada Ain. Ya, disambung lagi malam besoknya pada Ain berikutnya. Disambung lagi. Maka kemudian 1 juz itu khatam 4 kali malam. Ya, orang Aceh kan ngajinya dulu, bukan sekarang. Ba'da maghrib. Dulu Sabit. Sekarang nonton film Korea Pak habis maghrib. Kalau dulu ba'da maghrib kayaknya tidak ada rumah orang Aceh itu yang nggak terdengar bacaan Al-Quran dari dalam rumah tersebut ya. Maka ada istilah dari kita itu bud habis maghrib ya, ngaji setelah sholat maghrib sampai isya itu setiap rumah pasti terdengar suara ngaji yang sahut menyahut antara si bapak dengan istrinya, istrinya dengan anak-anaknya. Sahut menyahut itu suara ngaji ya sampai maghrib. Tapi itu dulu, sekarang kayaknya tidak ada lagi seperti itu. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bab rubu' yang pertama, kuadran yang pertama tentang ibadah. Kita alhamdulillah masih di kuadran yang pertama. Kuadran yang kedua Bapak Ibu dibahasnya oleh Imam Al-Ghazali tentang muamalah. Ya, muamalah dalam keseharian kita, praktek-praktek bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga, muamalah kita dalam transaksi ekonomi, jual belikah, sewa menyewakah, utang piutangkah, ya, termasuk muamalah kita dengan calon yang akan mendampingi hidup kita, namanya ahkamul munakahat, hukum-hukum yang berkaitan dengan munakahat, bagaimana caranya kita mengkhitbah seorang perempuan, ya, bagaimana cara kriteria kita mencari calon hidup yang baik, itu nanti dibahas di dalam rubu' yang kedua. Rubu' yang ketiga itu dibahas tentang al-muhlikat. Ya, ini yang dijanjikan tadi sama Imam Al-Ghazali ya, al-muhlikat. Al-muhlikat itu maknanya apa? Hal-hal yang menghancurkan manusia. Yang kalau itu dipelihara Bapak Ibu, konsekuensinya berat. Boleh jadi nggak terasa dalam kehidupan dunia, tapi di akhirat pasti. Oleh sebab itulah Imam Al-Ghazali menamakan kuadrannya yang ketiga itu atau rubuhnya yang ketiga itu dengan nama al-muhlikat, terinspirasi dari firman Allah
Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah selalu Anda kepada Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu, dan janganlah ceburkan diri Anda ila tahlukah, seakar kata dengan kata muhlikat. Tahlukah itu segala sesuatu yang membuat kita binasa, Bapak Ibu, bukan hanya di alam barzah, mungkin juga di dunia ini. Coba tadi sifat bakhil kita ambil contoh, Bapak Ibu. Seandainya kita punya sifat bakhil dalam diri kita, kira-kira ada nggak orang yang mau berteman dengan kita, Pak? Itu teman yang paling buruk, seburuk-buruknya teman itu orang yang punya sifat bakhil dalam dirinya. Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu, kita ke kedai kopi pagi-pagi setelah sholat subuh, ada satu orang syekh alim, tapi terkenal di tengah masyarakat, Pak Haji ini pelitnya luar biasa, sehingga bisa naik haji tiap hari. Orang kita Aceh kan kalau jualan, Pak, kalau harga di toko dia itu lebih mahal daripada toko orang lain, kita tanya, menjak haji lah sehingga harus pelit-pelit ya, naikkan harga di atas harga pasar kan gitu. Nah, ada yang mau duduk sama Pak Haji yang pelit itu, meskipun ilmunya banyak. Pasti kita mencari orang yang dermawan kan gitu, Pak. Nah, setidaknya meskipun akhlaknya nggak terlalu baik, minimal segelas kopi kita itu udah ada yang bayarin. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam bab muhlikat Imam Al-Ghazali kasih tahu rahasia banyak, Pak. Orang yang dermawan, sebandit-banditnya, mohon maaf kalau kasarnya, Pak, saya pakai kata kasar, sebajing-bajingannya orang dermawan. Nah, kelak sebelum dia tutup usia, pasti Allah akan tarik dia untuk mendapatkan hidayah. Tapi syaratnya dia adalah ahli syahadat, ahli kiblat. Jadi kalau dia muslim, orang yang beriman, ini bandit, Pak, udah pengedar narkoba, ya germo, ya rampok, bunuh, pokoknya semua lengkap lah kejahatan sama dia. Tapi dia dermawan orangnya. Sebelum tutup usia, Imam Al-Ghazali bilang, nanti banyak sekali dalilnya dari Rasulullah, orang seperti itu pasti ditarik sama Allah untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada jamaah itu yang nanya, itu kan dulu ada, Pak, satu bandar narkoba, raja bandar narkoba Indonesia yang baru dihukum mati itu, Pak. Yang sebelum dihukum mati kan dia saat sempat tobat dan soleh betul, baik betul. Ada jamaah pengajian kita nanya, itu kok bisa? Nah, itu pasti dia orang dermawan. Kalau dia nggak dermawan, nggak mungkin Allah bisa membimbing dia dapat hidayah seperti itu. Dan akhirnya saya coba-coba cari informasi, Pak. Kebetulan saya juga ada jadwal pengajian di BNN gitu. Ya, dijawab sama orang BNN yang punya koneksi ke sana. Betul, itu terkenal dia waktu di penjara itu senang bagi-bagi rezekinya, ya, menolong orang lain yang susah. Akhirnya Allah berikan hidayah dan insya Allah supaya meninggalnya husnul khotimah. Amin. Nah, yang terakhir baru Bapak Ibu, kuadran yang terakhir namanya al-munjiyat. Al-munjiyat itu penawar, obat yang bisa menyelamatkan kita dari segala sifat buruk yang termasuk ke dalam muhlikat yang dibahas dalam jilid yang ketiga. Al-munjiyat itu terinspirasi dari firman-Nya Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah jika seseorang itu baik, kami akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Ya, maka dinamakan bab kuadran yang terakhir itu dengan al-munjiyat. Nah, ini Bapak Ibu, kita baru sampai kepada bab yang pertama, ya, kuadran yang pertama tentang ibadah, ar-rubu'ul ibadah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, al-wadhifatur rabi'atu, ya, kemudian kita masuk ke wadhifah yang ke-rabi'ah atau yang keempat. Jadi sudah ada 4 standar etika yang harus kita ketahui, ya, pada saat kita menunaikan zakat atau menyerahkan sedekah atau memberikan infak kita. Sudah ada 4, kita akan bahas yang keempat.
Tapi sebelum saya bahas yang keempat, ada baiknya saya berikan kesempatan terlebih dahulu lah kepada Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian untuk bertanya ya, jika ada hal yang memang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Amalan wirid untuk Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali mengajarkan satu wirid sebenarnya kepada kita. Tapi apakah ini tepat saya sampaikan sekarang? Karena kan belum setengah kitab kita. Ya, tapi tidak apa-apa, ya, tapi tidak apa-apa. Semoga-moga kalau sanggup Bapak Ibu amalkan, alhamdulillah. Karena yang membuat kita konsisten dalam mengamalkan wirid itu beda dengan zikir, Bapak Ibu. Kalau zikir itu dia tidak punya kurikulum, bebas. Kayak Bapak Ibu minum suplemen vitamin, itu kan kayaknya boleh bebas ya. Hari ini minum, besok tidak apa-apa. Tapi kalau minum obat, ada dosis, ada waktunya. Boleh nggak minum obat sebelum makan? Kan nggak, biasanya kan setelah makan. Dosisnya itu kadang-kadang ada yang 1 sendok makan, atau bahkan ada juga yang 2 sendok makan, atau kadang-kadang cuma cukup dengan 1 sendok teh, ya kan gitu, ada dosisnya. Nah itu wirid, dan itu obat harus dikonsumsi terus seperti itu sampai penyakit kita sembuh ya. Jadi segala penyakit, bukan hanya bakhil sebenarnya Pak Haji Sufyan, bukan hanya bakhil, bukan hanya riya, segala penyakit yang ada di kuadran yang ketiga yang tadi saya cerita, rubu'ul muhlikat, itu nanti di awal kitab Munjiat Imam Al-Ghazali kasih tahu zikir yang harus diamalkan. Mungkin sebagian jamaah di sini sudah ada yang mempraktekkan, sebagian jamaah di sini ada jamaah yang ikut dari masjid yang lain dan sudah lama ikut pengajian saya, sehingga jamaah-jamaah tertentu itu sudah kita beri Bapak Ibu zikirnya, bukan zikir, wiridnya ya, sudah kita beri. Nah, bagaimana itu dimulai sebenarnya hari ini Pak? Nah, startnya memang harus Jumat untuk mengambil keberkahan Jumat. Tapi startnya hari Jumat bukan hari Jumat ini di startnya Pak, bukan mulainya pada hari Jumat ya. Mulai dari asar kemarin Kamis. Hari Kamis ba'da sholat asar itu mulai zikir. Yang pertamanya kita sebut kalimat Allah, 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 Allah 1000 kali. Ratib 1000 ya Pak? 1000 kali. Kenapa 1000? Karena 1000 itulah angka yang sudah dianggap banyak sama Allah. Maka pada saat Allah ingin menyebut Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000, daripada semasa ya. Sebenarnya yang Allah ingin sebut Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik dari sepanjang masa ya gitu. Tapi Allah nyebutnya dengan 1000 ya. Wa ma adraka Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa 1000? Gini Bapak Ibu, dulu orang Arab tidak mengenal angka di atas 1000. Jadi udah mentok angka itu 1000. Di atas 1000 itu tidak ada angka. Menurut orang Arab yang umi, yang nggak bisa membaca, nggak bisa menghitung, menurut mereka angka itu paling banyak 1000. Di atas 1000 tidak ada lagi angka. Kalau kita sekarang kan mengetahui angka itu ternyata tak terhingga. Dalam rumus matematika kan disimpulkan seperti ini, tak terhingga dia. 0, panjang sekali, tak terhingga. Tapi dulu orang Arab Pak, yang hidup ribuan tahun yang lalu, jangan Bapak Ibu ukur dengan ilmu kita sekarang.
Bagi orang Arab yang hidup kayak kita juga, saya ingat betul Pak, di tahun 80-an, 90-an, itu di majalah Forum Tempo, kalau mau disebut orang kaya raya, satuan yang digunakan itu jutawan. Ingat itu saya peristiwa Edi Tansil dulu ya, koruptor yang melarikan diri, itu disebut dia jutawan. Nggak disebut dia miliuner Pak. Kalau sekarang orang punya duit jutaan nggak kaya. Maka orang kaya di abad sekarang, di tahun 2023 ini disebut apa? Miliuner, triliuner, satuannya dipergede, diperbesar. Ya. Begitu juga Pak angka. Ya, dulu itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bangsa Arab. Kalau sudah di atas 1000 nggak mungkin ada angka. Jadi yang paling banyak mentoknya 1000. Maka cerita dongeng Arab yang sangat terkenal, dongeng itu kan cerita yang nggak masuk akal Pak, itu ditambahkan satu angka setelah 1000. 1000 satu malam, bahasa Arabnya apa? Kisatun alfu laila wa lailah, cerita 1001 malam. Nah, cerita Sinbad ya, atau Sindibad, Alibaba, apa lagi, Aladin. Itu kan cerita 1001 malam, cerita dongengnya Arab. Kenapa ditambah satu ya? Karena nggak ada angka Pak. Mustahil, cerita itu mustahil. Ya, jadi kata para ulama tafsir, yang Allah maksud dalam ayat tadi, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud dari Allah, kita dapat Lailatul Qadar itu lebih baik sepanjang hayat, sepanjang masa. Ya, tapi pakai 1000. Maka Pak, dosis zikir yang sudah dianggap banyak sama Allah itu 1000. Dan mulainya hari Kamis. Tapi ini masih boleh, kalau sekarang masih boleh. Dari asar ke asar Pak, dari asar hari Kamis sampai asar nanti Jumat. Sebelum asar itu harus sudah khotam, baca 1000 kali Allah 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 Allah, 1000 kali. Dan itu tidak boleh kurang adat makdud. Itu dalam ilmu wiridnya namanya adat makdud. Hitungan zikirnya nggak boleh kurang, nggak boleh bertambah. Kenapa demikian? Nah, ini dijelaskan juga sama Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu, penyakit-penyakit masalah hidup, bakhil, riya, atau masalah-masalah hidup kita, itu kan ibarat tertutup, maka jadi masalah. Segala yang tertutup Pak, masalah itu kan. Tapi kalau terbuka, wah, udah nampak solusinya. Nah, pintu yang tertutup itu Pak, ada lubang kunci untuk kita buka. Kita minta wiridnya sehingga muncul warid. Ya, warid itu solusi. Solusi yang kadang-kadang datang tanpa kita duga, itu kompensasi dari istiqomahnya kita mengamalkan wirid. Itu diberikan kuncinya sama Allah. Kunci itu Pak, dia punya gigi. Kalau giginya itu lebih atau kurang, nggak bisa buka pintu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu punya pintu, dimasukkan kunci pintu lain ke situ, Bang, terbuka nggak pintunya itu Pak? Enggak kan? Nggak akan terbuka. Jadi kuncinya itu harus pas, takarannya itu harus pas, gigi-giginya itu harus pas. Ya, jadi kalau giginya kurang, kita masukkan, padahal itu adalah kunci di pintu yang lain, kita masukkan ke sini, tidak akan terbuka. Dan yang paling repot selain jumlahnya 1000, ya, menghitungnya itu yang repot. Kadang-kadang Bapak, ini 300 atau 301? Selain istiqomah ya. Makanya itu nanti ada caranya juga untuk hitungan yang istiqomah itu. Tapi tidak apa-apa, kita berikanlah subuh ini karena sudah ditanya. Itu yang pertama, Allah, Allah, Allah. Mulainya dari Kamis, asar, sampai Kamis, hari Jumat. Nah, setelah asar hari Jumat, setelah sholat asar hari Jumat, kita punya amalan wirid berikutnya. Bapak Ibu baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Dari asar hari Jumat sampai asar hari Sabtu itu baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah 1000 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, boleh pakai alat bantu.
buat tasbih atau yang digital. Itu lebih gampang lah kalau sekarang itu ada digital ya, tekan, lihat nanti. Tekan. Nah, masuk asar hari Sabtu ya ke asar hari Minggu, Bapak Ibu membaca wirid ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum sebanyak 1000 kali ya sampai Minggu atau asar hari Minggu, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali juga. Mulai asar hari Minggu sampai asar hari Senin Bapak Ibu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali sampai asar hari Senin. Ya, kenapa asar Pak mulai startnya? Ya, karena dalam Islam Pak, amalan-amalan itu mulainya asar, dan asar ini yang dipakai kan sholat itu 5 waktu ya Pak, Bapak Ibu ya, sholat 5 waktu. Kata Allah dalam surah Ali Imran, hafidhu anas salawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian semua sholat 5 waktu. Hafidhu anas salawat, salawat itu sholat 5 waktu. Wassolatil wusta, dan jagalah oleh kalian sholat wusta, sholat tengah. Dari 5 waktu ini sholat tengahnya yang mana? Asar Bapak. Asar sholat wustanya. Maka startnya itu kan di tengah, mulainya dari tengah. Semua alur pemerintahan mengatur seluruh provinsi di Indonesia dimulai dari mana? Ibu kota. Ibu kota itu wajib di tengah, sehingga dia bisa dijangkau oleh semua daerah, baik di ujung timur maupun di ujung barat. Ya. Hafidhu ala salawati wa sholatil wusta. Maka oleh sebab itu semua amalan Bapak Ibu, hari ini kan sunnah kita baca surat Kahfi. Silakan, masih ada fadilahnya sekarang. Sampai kapan? Sebelum muazin mengumandangkan azan asar. Habis sholat asar nanti Jumat mau baca Kahfi, nggak ada lagi fadilahnya Pak. Nggak ada lagi. Dan tanggal baru di kalender Hijriah itu ya menjelang asar itu sudah dihitung tanggal baru. Beda kalau tanggal miladiah dini hari, pukul 00:01 detik masuk kalender baru. Kalau kita Pak, kalender baru itu tenggelam matahari terbit hilal. Nah, itu sudah kalender baru, tanggal baru. Nah, maka asar yaitu la haula wala quwata mulai asar Minggu sampai asar hari Senin. Setelah asar hari Senin kita bersalawat kepada Rasulullah dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, jadi dalam tarekat tasawuf Bapak Ibu, salawat sama Rasulullah itu tidak sah. Kalau zikir biasa tidak apa-apa, tapi kalau dalam tarekat tasawuf salawat kepada Rasulullah tidak sah kalau tidak melibatkan yang pertama ahlul baitnya Nabi. Bapak Ibu cuma berselawat kepada diri sendiri nggak sah. Innama yuridullahu liyutahhirakum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang Allah inginkan adalah menyucikan ahlul bait dan membersihkannya sebersih-bersihnya. Ya, innama barakatuhu alaikum ahlal bait, keberkahan selalu dilimpahkan kepada kalian ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat Al-Qur'an. Maka salawat itu harus melibatkan keluarga. Nggak usah jauh-jauh. Tadi sholat tasyahud yang kedua atau tasyahud yang pertama, Bapak Ibu salawatnya untuk Nabi Muhammad sendiri? Enggak kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala
Sayyidina Ibrahim. Pakai lagi Nabi Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan kepada keluarganya Nabiullah Ibrahim. Nah, jadi harus pakai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sahabatnya Nabi Muhammad. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah menerima semua taubat. Jadi tidak ada keburukan lagi, sudah ditaubatkan semua dan taubatnya diterima. Siapa? Laqad taballahu 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad, wal muhajirin, kaum muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, wal ladzina taba'ahum, dan siapapun yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka bunyi salawatnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ya. Itu mulai hari Senin, ba'da sholat asar sampai ba'da sholat asar hari Selasa, keesokan harinya. Nah, setelah sholat asar hari Selasa, ya, Bapak Ibu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaik. Sebanyak 1000 kali juga. Sampai kapan? Sampai keesokan harinya sebelum asar di hari Rabu. Setelah sholat asar di hari Rabu, ya, Bapak Ibu baca lagi zikir atau wirid. Subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdih, wastaghfirullah, atau ya subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, ya. Nah, kalau mau ditambah wastaghfirullahnya boleh, kalau tidak ditambah juga boleh. Jadi subhanallahul azim, subhanallahul azim wa bihamdi, ya, subhanallahul azim wa bihamdi, itu ada 2 riwayat, ya. Yang pertama subhanallahul azim wa bihamdi, atau boleh juga subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim wa astaghfirullah. Boleh Bapak Ibu pilih antara 2 itu. Boleh subhanallahul azim wa bihamdi sebanyak 1000 kali, mulai dari asar sholat asar hari Rabu sampai sebelum asar hari Kamis. Nah, setelah asar hari Kamis balik lagi Allah lagi, Allah 1000 kali. Bapak amalkan terus itu selama, insya Allah baru ngefek dia Bapak Ibu setelah 5 tahun. Sebelum 5 tahun efek-efek kecilnya sudah terasa. Nah, pribadi kita menjadi lebih tenang, tidak gampangan gelisah, menghadapi masalah dengan bijak. Itu sudah nampak sebelum 5 tahun. Tapi begitu Bapak Ibu masuk tahun ke-5, wah, betul-betul nampak itu efeknya. Tapi satu syaratnya istiqomah. Jangan hari ini ada, besok nggak ada. Nggak bisa Pak. Itu sudah jadi wirid, sudah kita dosiskan. Harus baiat, itu istiqomah, ya. Nah, itu silakan kalau Bapak Ibu mau mengamalkannya, saya ijazahkan, silakan. Silakan Bapak Ibu amalkan. Semoga-moga dengan kita mengamalkan wirid itu sedikit demi sedikit Allah membimbing kita, ya, ke arah kehidupan yang lebih baik. Selama ini ada sifat bakhil, dikit-dikit bakhilnya hilang, ya. Selama ini sering atau bahkan suka menontonkan atau mempertontonkan amal soleh kepada orang, dikit demi sedikit hilang, ya. Atau apalah sifat yang buruk, ya. Pemarah selama ini, dikit-dikit marah, cepat naik tensi, ya. Darahnya tinggi selalu, apalagi setelah makan kari kambing lebih cepat lagi tingginya. Nah, setelah ngamal zikir ini mungkin 1 tahun pertama belum nampak, tapi masuk 2 tahun kedua, tahun ketiga itu sudah mulai nampak, ya. Apalagi kalau sudah 5 tahun itu betul-betul nampak. Apalagi kalau istiqomahnya 10 tahun, wah itu banyak sekali, ya, hal-hal yang nggak terduga, kayaknya mentok solusinya, tapi tiba-tiba datang saja, ada saja yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita itu. Nah, kenapa Bapak Ibu sudah ada pegangan, ya, wirid.
nanti jadi datang al-warid. Ya, al-warid itu siapa? Hakikatnya al-warid itu Allah, atau jalan solusi yang Allah berikan kepada kita. Itu makna daripada amtas aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairu wa huwa khairur razikin. Manusia selalu menanyakan jalan keluar dalam hidupnya. Kharjan itu Bapak Ibu jalan keluar, solusi. Fa kharaju rabbika khairun, maka sebaik-baiknya solusi hidup itu adalah solusi yang berasal dari Allah. Wa huwa khairur razikin, dan dia sebaik-baiknya pemberi rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ada saja solusi hidup, makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu namanya warid semua. Ya. Warid di sini dalam artian yang sangat luas, ya. Mengikis sifat jelek, ya, membuat kehidupan kita lebih baik, ya. Mengarahkan hidup kita ke jalan hidayahnya Allah, atau memberikan solusi hidup saat kayaknya pintu di depan itu sudah tertutup rapat bagi kita. Itu semua yang dimaksud dengan kata warid. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini ada manfaatnya. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi saya wanti-wanti, kalau dikira belum sanggup, jangan coba mengamalkan, karena nanti takutnya jadi memainkan. Ya kan, sesuatu yang nggak diistiqomahkan kan jadinya permainan Bapak Ibu. Padahal itu adalah kalimat-kalimat yang mulia semua. Allah, kita memuji Allah. La ilaha illallah, kita mentauhidkan Allah. Ya kan? Ya Hayyu ya Qayyum, kita menghidupkan Allah dalam diri kita. Ya Qayyum, tegak, menegakkan Allah dalam. La haula wala quwata, kita mentawakal segala urusan kepada Allah. Salawat, perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, maka kalau kira-kira sang nanepah lu, enggak usah. Dari awal terus enggak usah. Tapi sang lepah ganyo. Dan itu boleh dimanapun, gampang Pak. Sambil nyetir mobil. La ilaha illallah, la haula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Sambil ikut pengajian. Telinga pasang dengar pengajian, tangan dan mulut komat kamit baca wirid. Yang penting jangan di kamar mandi, jangan di kursi. Kurang ajar itu namanya. Ya. Lagi main bola, misalnya Bapak Ibu olahraga, ya. La ilaha illallah. La ilaha, sekali. La ilaha illallah. Boleh, tidak masalah. Ya? Sambil jalan, duduk makan bakso sama keluarga, ya. Boleh. Nah, itu makna dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. La yazalu lisanaka rutban min dzikrillah. Kalau bisa selalu lidahmu itu basah dari menyebut-nyebut nama Allah. 1000 Pak sehari itu. Kalau hari Jumat nggak payah, Allah pendek itu Pak. Hari Sabtu juga nggak payah, la ilaha illallah, nggak payah. Karena memang awal-awal memang dikasih nggak payah Pak. Hari Minggu masih juga nggak payah, ya Hayyu ya Qayyum, mana payah itu Pak. Sebentar, ya Hayyu ya Qayyum. Tapi mulai hari Senin udah mulai payah itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lumayan panjang itu ya. Kemudian hari berikutnya, hari Senin ke Selasa lebih payah lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lumayan panjang itu. Tapi kayaknya nggak berat kalau kita punya kemauan. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mengistiqomahkannya. Yang belum istiqamah jangan diamalkan dulu, tapi kira-kira nanti sudah istiqamah suatu hari nanti datang lagi ke saya, ya, minta diijazahkan kembali. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Saya mohon maaf ya jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minal fathil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya amin. Kalau misalnya kita amalkan dari pagi hari ini Jumat Sama-sama. sampai pagi besok bisa Ustaz? Dari pagi ini. Tapi waktunya tetap mulai dari asar. Bahwa kita belum khatam habis asar itu enggak masalah. Batasannya sampai asar berikutnya gitu. Tapi kalau Nggak mesti khatam satu sekali duduk maksudnya. Nggak mesti khatam. Maksudnya habis asar misalnya duduk habisin terus, nggak mesti. Nah, jadi misalnya habis asar dapat 100,
Habis maghrib dapat 200. Ah, yang penting jangan lewat asar hari berikutnya. Itu. Jadi mulai itu.